Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini sudah hampir 2 tahun ya saya tidak buat video. Ini video pertama saya mungkin yang saya buat di Indonesia. Selain yang sebelum-sebelumnya saya buat di United States waktu dapat beasiswa kemarin. Nah, di video kali ini secara ringkas saya akan gambarkan bagaimana cara membuat study objektif. Jadi apa sih itu study objektif? Study objektif itu adalah salah satu syarat yang biasanya dipersyaratkan selain kampus-kampus luar negeri, biasanya dipersyaratkan di beasiswa-beasiswa yang ada. Misalnya beasiswa Fulbright, beasiswa LPDP, beasiswa Endeavor, dan lain-lainnya. Semuanya itu biasanya meminta studi objektif sebagai persyaratan administrasinya. Dan dari situ bisa dilihat apa sih tujuan Anda untuk belajar. Jadi study objektif. Dari kata-kata dari judulnya sendiri kita sudah bisa paham secara ringkas kata objektif itu adalah tujuan atau goals, biasanya kita sinonimnya goals, objektif atau tujuan. Jadi tujuan belajar. Nah, sama dengan syarat-syarat akademik writing lainnya, academic writing syarat pertamanya must be concise. Concise berarti singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Kalau bisa 5 kata ya dibuat 5 kata dalam satu kalimat, jangan dipanjangkan sampai 7-10 kata. Jadi concise ya itu syarat pertama yang study objektif. Kedua, study objektif itu di pembukanya di paragraf pertama haruslah benar-benar menarik pembaca atau panelis untuk melanjutkan membacanya ke paragraf kedua. Jadi kalau paragraf pertamanya sudah kurang baik atau kurang enak untuk dibaca, maka lanjutannya akan kemungkinan besar studi objektif Anda tidak akan dibaca seterusnya, dan apalagi untuk panelis beasiswa. Bayangkan kalau satu beasiswa misalnya pendaftarnya sampai ribuan, 1.000-2.000 orang untuk gelar master, misalnya master luar negeri per tahun, yang diterima cuma 20-an orang, studi objektif Anda harus dibaca full semuanya. Saya kira kalau Anda di posisi mereka juga tidak akan membaca semuanya secara detail sekali. Kalau dari paragraf pertama saja sudah ada yang salah di situ grammarnya atau tidak menarik sama sekali. Misalnya studi objektif dibuka dengan my name is, I was born in, oh that's a way of like terlalu simple dan tidak menarik untuk dilanjutkan dibaca. Kemudian studi objektif itu intinya isinya pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang kenapa Anda ingin kuliah di satu tempat atau mempelajari jurusan yang Anda pilih. Jadi biasanya latar belakang itu dibuat sesingkat mungkin. Latar belakangnya kenapa Anda memilih kampus itu, kenapa jurusan itu, kenapa di negara itu. Kurang lebih itu latar belakangnya. Kedua, setelah latar belakang, Anda jelaskan jurusan itu sendiri apa sih yang akan Anda pelajari di jurusan itu. Jadi itu berbicara tentang apa-apa saja, biasanya lebih detail, lebih bagus sih. Misalnya mata kuliahnya ini saya ingin pelajari ini, saya pilih kota ini karena selain misalnya ya contoh saya jurusan pariwisata. Saya misalnya dulu waktu jurusan pariwisata saya memilih untuk kuliah di New Orleans. Jadi saya mengutarakan bahwa saya memilih New Orleans karena New Orleans adalah Balinya United States, kota pariwisata Amerika Serikat. Kemudian saya memilih kampusnya University of New Orleans ya karena memang University of New Orleans adalah kampus terbaik pariwisata di situ. Yang saya tahu profesor-profesornya adalah orang-orang praktisi. Ketiga, saya jelaskan lagi Amerika. Kenapa saya memilih Amerika misalnya?
Ya, karena saya memberikan data tentang keberhasilan pariwisata di Amerika. Yang saya ambil, sumber datanya saya ambil dari pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Jadi tidak mungkin, jadi lebih mudah untuk mereka mempercayai data-data mereka sendiri. Ketiga, jadi intinya itu tadi, pertama latar belakang, kedua apa yang Anda pelajari dan kenapa Anda ingin pelajari itu, dan terakhir adalah apa manfaatnya. Kalau Anda pulang nanti selesai belajar, misalnya saya belajar pariwisata S2 di New Orleans, apa sih manfaatnya untuk kalau saya kembali untuk tempat saya bekerja, untuk komunitas saya. Jadi intinya studi objektif itu isinya tiga, latar belakang, apa yang akan Anda pelajari dan di mana beserta alasan-alasannya kenapa, dan terakhir adalah apa manfaatnya. Manfaatnya untuk komunitas, manfaatnya untuk diri Anda, karir Anda, manfaatnya untuk negara Anda, manfaatnya mungkin untuk kerjasama bilateral dengan negara beasiswa bersangkutan misalnya. Misalnya saya melamar ke Amerika, ya saya manfaatkan, bisa menceritakan mungkin manfaatnya nanti kita bisa bekerja sama dalam hal-hal pariwisata dan lain-lain. Saya kira demikian dulu cukup ya untuk video kali ini, sesingkat ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa email saya atau di komentar saja di komen saja di kolom komentarnya, dan insya Allah saya balas. Dan boleh juga ke email saya langsung, mursidin@fulbrightmail.org. Ada di description nanti. Terima kasih.